Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Di tengah cuaca mungkin yang kurang bersahabat, tetapi kami percaya semua itu adalah berkat Tuhan. Engkau izinkan dalam hidup kami untuk kami terus bersyukur. Kami mau serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau bekerja, Engkau menjamah setiap kami, Engkau jamah juga hamba-Mu ini yang akan berbicara. Hamba tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya juga mau menyambut mereka yang ada melalui online ya. Selamat datang, selamat bergabung untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya khotbahkan pada beberapa minggu yang lalu, tepatnya mungkin awal bulan Januari ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada waktu itu saya berkhotbah dari Hakim-Hakim 6 dan Hakim-Hakim 7. Ada yang masih ingat? Enggak, saya akan tanya isinya kok. Kalau masih ingat boleh angkat tangan. Ada yang masih ingat? Oh enggak ada yang ingat, cuma satu di situ. Oke, kalau enggak ingat sudah dengarkan lagi ya dari YouTube. Ya saudara, Gideon dipanggil dan dipakai oleh Tuhan untuk menolong, membebaskan bangsa Israel. Saudara tahu bangsa Israel itu bangsa yang dikatakan tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Kalau mereka dalam kesukaran mereka berteriak minta tolong Tuhan, Tuhan bebaskan mereka. Dan setelah mereka bebas hidup mereka enak, mereka kembali untuk menyembah berhala, kembali memberontak terhadap Tuhan. Dan itu berlangsung ratusan tahun. Ratusan tahun saudara. Berkali-kali sudah dikasih mujizat yang luar biasa, yang tidak pernah kita alami di zaman ini. Mereka pernah alami. Ya saudara. Oleh karena itu Tuhan panggil Gideon seorang pria yang normal, yang biasa. Seorang pria yang dikatakan, bolehlah dikatakan seorang pria yang penakut karena dia sedang bersembunyi. Sebetulnya bukan cuma dia yang penakut, seluruh Israel juga sedang bersembunyi saudara. Cuman dia kita katakan, kita juluki penakut karena dia yang dipilih oleh Tuhan. Makanya kita selalu label dia, Gideon itu penakut. Padahal yang lain-lain juga bapaknya juga bersembunyi saudara. Ya. Dan dia dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari kepungan, dari bangsa-bangsa lain. Ya, tetapi sebelum kemenangan itu terjadi, kemenangan itu harus terjadi di dalam diri Gideon terlebih dahulu. Ya, saya pernah khotbah beberapa waktu yang lalu bahwa perjuangan itu ada di dalam pikiran kita. Kemenangan atau kegagalan itu dimulai dari kita. Dimulai dari identitas bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Begitu juga dengan Gideon. Allah sedang berurusan nomor satu sebelum Gideon masuk dalam peperangan yang sebetulnya, yang sebenarnya. Dan memenangkan peperangan itu Tuhan berurusan dengan identitas Gideon. Siapa diriku? Itu pernah juga dikhotbahkan oleh Pastor Rino beberapa waktu yang lalu, tahun lalu saudara ya. Identitas kita, saya katakan pada waktu itu, identitas kita itu dibangun ada dua. Dari apa kata orang dan dari apa kata keadaan. Dari kecil ya, atau kita punya anak kecil kita selalu bilang, wah kamu nih manis, kamu nih cakep, kamu nih cute, kamu nih tembem. Ya, itu berterus-terus dikatakan sampai gede dia punya identitas. Aku nih cute, aku nih cantik, tapi aku nih tembem. Nah itu sampai gede saudara. Apa aja yang negatif yang positif dari apa kata orang atau apa kata keadaan. Keadaan kita saudara menghadapi keadaan yang mustahil. Sehingga saudara berkata kepada diri sendiri, aku gak bisa. Aku gak mampu. Karena apa? Dalam keadaan itu saudara gak bisa. Saudara gak mampu. Dan itu membentuk identitas. Begitu juga Gideon. Oleh karena itu Allah selalu berkata kepada Gideon, aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau, aku menyertai engkau. That's your identity, Gideon. Doesn't matter who you are, tidak peduli kamu itu bisa apa enggak, pinter apa enggak, punya pengalaman apa enggak, punya sumber daya apa enggak, itu enggak peduli. Yang penting adalah identitasmu di hadapanku, Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara bisa apa enggak, saudara pinter apa enggak, enggak penting. Kadang-kadang banyak orang bilang aku enggak bisa apa-apa, aku enggak bisa melayani. It doesn't really matter. As long as God is with you.
saudara dapat lakukan hal-hal yang besar. Amin saudara, itu kita pelajari. Oleh karena itu dalam Mazmur 118 ayat 6 dikatakan Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Itu identitas dari pemazmur. Nah yang kedua hari ini dan yang ketiga kita akan belajar ujian yang kedua. Yang pertama ujian identitas. Apa saudara ujian? Apa? Identitas. Itu kita harus menang terlebih dahulu. Ya banyak orang kalah sebelum perang. Karena mereka melihat aku gak bisa, aku gak mampu, aku tidak layak. Orang lain ada yang lebih mampu, lebih pantas daripada aku. Udah kalah duluan sebelum perang, sebelum bertanding. Ya yang kedua ujian sumber daya. Tujuan dari ujian ini Tuhan uji Gideon adalah menunjukkan siapa yang menjadi andalan Gideon. Tadi kita nyanyi satu-satunya yang ku andalkan. Siapa yang menjadi andalan Gideon? Siapa sumber keberhasilan dan kemenangan Gideon? Saudara, setiap kita itu seringkali kalau mau melakukan sesuatu atau mau berjalan menuju keberhasilan, kesuksesan, itu selalu bergantung kepada modal gue apa. Benar saudara? Modalnya apa nih kita mau buka usaha? Modalnya apa? Itu kita. Modal itu hal yang lumrah bagi manusia ya. Semua pasti pikir bisanya aku apa untuk melayani panggung contohnya. Bisanya apa? Melayani di belakang sound system misalnya, modal gue apa? Selalu kita kan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita punya modal harus punya pengalaman, keuangan, mungkin skill, kecerdasan, network, atau paling enggak kalau enggak punya yang lain-lain modal nekat. Kalau orang Surabaya bilang apa? Bonek, bondo nekat, bondo itu modal saudara. Paling enggak punya apa-apa modalnya pokoknya nekat, berani datang ke Australia. Ya, yang sudah puluhan tahun di sini, enggak peduli ntar kita kerja banting tulang. Yang penting ada modal. Itu manusia saudara. Begitu juga Gideon. Tapi sayangnya Gideon itu tidak punya modal apapun. Takut, bersembunyi, dia katakan kepada Tuhan, aku nih orang paling muda dalam keluargaku. Sukuku, bangsaku itu paling kecil. Kaumku itu paling kecil. Aku gak punya modal apa-apa. Begitu pula di dalam kehidupan kita seringkali kita diperhadapkan kepada situasi-situasi yang bukan saja sukar, tetapi seringkali situasi-situasi yang mustahil, enggak mungkin seperti Gideon. Ya, contoh, anak kita atau cucu kita sudah semakin besar, mereka punya cara berpikir mereka sendiri. Orang tua kadang-kadang tidak bisa mengubah cara keputusan anak-anak kita. Betul saudara? Nggak usah ngomong anak-anak, suami istri aja kadang-kadang kita nggak bisa ngubah cara berpikir mereka. Mustahil, dia dari dulunya udah begitu emang. Kita seringkali diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti itu. Ya saudara, oleh karena itu Yesus berkata di dalam Injil, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa? Apa-apa. Di luar aku ada hal-hal yang kita bisa kerjakan, tetapi masih banyak hal lain yang kita tidak bisa kerjakan di luar Yesus. Ada amin saudara? Ya, ada hal-hal yang banyak. Oleh karena itu Allah sedang deal dengan Gideon, pertama dari dalam Gideon, identitasnya. Yang kedua yang kita akan belajar hari ini, pertama-tama Allah mulai dengan penyembahan. Wah ini masuk lebih dalam saudara. Pertama dari dalamnya Gideon nih, dikorek sama Tuhan, identitasmu bagaimana. Yang kedua Allah mulai dengan sumber dayanya, yaitu dengan penyembahannya Gideon kepada Allah. Kita akan baca Hakim-Hakim 6, 25-26. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu. Jadi ayahnya itu punya altar mezbah penyembahan. Dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya.
Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang. Jadi ayahnya itu punya mezbah, altar seperti ini saudara ya. Persembahan berhala kepada berhala. Ini loh keras kepalanya orang Kristen, orang-orang Israel saudara ya. Sudah ditekan, kalau mereka pada musim panen, udah mau panen ini dihancurkan oleh musuh selama 7 tahun, ya saudara. Dan mereka masih punya penyembahan berhala di tengah-tengah bangsa mereka. Lalu mengapa Tuhan awali deal dengan Gideon ini dengan penyembahan? Mengapa penyembahan? Allah ingin melihat apakah Gideon memilih untuk tunduk kepada Allah. Ya saudara, kepada Allah Israel. Apakah Gideon mau mengandalkan Tuhan dan bukannya ilah-ilah lain yang disembah oleh keluarganya. Penyembahan itu adalah kita berbalik kepada Allah dan kita menyembah Allah, mengandalkan Dia. Ya, manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian, diciptakan untuk menyembah. Katakan sama-sama satu kali lagi, manusia diciptakan untuk menyembah. 1, 2, 3. Ya, manusia, saudara dan saya itu diciptakan untuk menyembah. Bila saudara tidak menyembah Allah, otomatis saudara akan menyembah hal yang lain. Mungkin bukan patung, tetapi bisa keluargamu yang engkau sembah, pekerjaanmu yang engkau sembah, skill yang engkau sembah diagungkan, atau keuanganmu diagungkan, dibesar-besarkan, yang menggantikan posisi Allah. Kemana saja saudara pergi di muka bumi ini selalu ada penyembahan. Betul, di agama-agama lain saudara lihat selalu ada penyembahan. Ada orang yang berkata aku tidak perlu Tuhan, Tuhan itu tidak ada. Berarti dia sedang menyembah siapa? Betul saudara? Dia sedang menyembah, dia nggak nyembah Tuhan, dia nggak nyembah patung, dia nggak nyembah apapun. Berarti dia sedang menyembah dirinya sendiri. Kita diciptakan untuk menyembah. Nah, di dalam ayat tadi di atas, apa itu menyembah kita bisa melihat 2 hal. Ada 2 kata saudara. Yang pertama adalah kata mezbah dan persembahan. Mezbah itu bicara tentang pengakuan. Dan persembahan berbicara tentang penyerahan. Ada gambarnya di situ tapi kayaknya lebih cocok gambar, saya beri ilustrasi saudara seperti ini. Saudara, ini ada mezbah saudara ya. Dan ada apa ini? Persembahan. Mezbah itu adalah suatu pengakuan kita kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita bangun mezbah. Di sini, di tempat ini, aku bertemu dengan Tuhan. Aku mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Mezbah dibangun. Tetapi mezbah tidak akan menjadi suatu penyembahan kalau tidak ada persembahan. Itu artinya worship. Dan penyerahan, saudara, kita menyerahkan sesuatu, penyembahan tidaklah suatu penyembahan kalau tidak ada penyerahannya. Tidak memberi sesuatu. Jadi penyembahan itu adalah satu pengakuan. Mezbah, aku mengakui Engkau, aku percaya kepadamu Tuhan. Dan yang kedua, penyerahan. Itulah penyembahan. Kalau saudara, banyak orang berkata, aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Yesus. Tetapi dia tidak pernah menyerahkan nomor 1 hati. Kedua, apapun yang Tuhan minta dia gak mau serahkan. Berarti tidak ada persembahan di atas pengakuannya. Ngaku aja, tapi tidak ada penyerahan. Makanya tadi kita nyanyi, I surrender all. I surrender all. Makanya saya katakan penyembahan, banyak orang berkata, mari kita menyembah Tuhan lebih keras lagi ya. Kadang-kadang itu kesalahan, bukan kesalahan sebetulnya saudara. Karena mungkin pilihan kata yang tidak terlalu banyak yang kita miliki. Oleh karena itu kita identikkan penyembahan dengan lagu.
Penyembahan bukan sekedar lagu, saudara. Penyembahan adalah satu pengakuan, mesbah. Dan yang kedua, penyerahan, yaitu persembahan kita. Abraham membawa Ishak, anaknya satu-satunya yang sudah ditunggu puluhan tahun. Satu anak, saudara. Ya, dia dirikan mesbah, dia katakan, seperti tadi saya katakan, mesbah itu pengakuan. Ya, dia katakan Allah sanggup membangkitkan seseorang walaupun dia sudah mati. Itu pengakuan dia. Saudara pernah tahu, pernah baca itu ya? Dia punya iman bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, membangkitkan anak yang sudah dijanjikan itu, Allah sanggup. Itu pengakuan dia. Tetapi belum menjadi suatu worship kalau dia tidak bawa anak itu ke atas mesbah. Sampai sini sudah mengerti? Ya, itulah penyembahan. Bukan sekedar nyanyi, saudara. Kalau nyanyi, selebriti itu lebih jago dari kita. Bisa goyang pinggul, goyang segalanya digoyang, saudara. Kita malu-malu. Mereka lebih menyembah daripada kita. Benar enggak, saudara? Sambil melotot-melotot kalau mereka nyanyi. Kayaknya keren. Latihannya itu apalagi yang sekarang anak-anak muda ya. K-pop, BTS. Saudara nggak tahu itu latihannya luar biasa. Mereka tinggalkan orang tuanya. Mereka bayar begitu mahal untuk bisa menjadi terkenal, bisa nyanyi, bisa dance. Apakah mereka sedang menyembah Tuhan? Belum tentu. Ya, penyembahan, pengakuan itu artinya kita mencari. Kita akui dia dan kita cari dia. Makanya Matius 6 ayat 33 dikatakan carilah dahulu, cari. Firman Tuhan katakan carilah maka kamu akan mendapat, ketok pintu akan dibukakan, minta maka kamu akan mendapatkannya. Saudara, itu mencari. Makanya kita akan ada doa dan puasa, sekalian pengumuman, sekali lagi yang ketiga kali. Kita punya waktu bersama-sama untuk mencari Tuhan. Dengan segenap hati kita. Orang Majus, 3 orang Majus, saudara, dari timur, itu dikatakan pada waktu Yesus lahir, dikatakan perjalanan mereka itu 2 tahun. Setelah diselidiki, 2 tahun. Mereka membawa persembahan. Mereka mengakui dari bintang itu ada seorang raja lahir. Mereka percaya, mereka tahu, mereka mau buktikan. Dan mereka menyerahkan hidup mereka 2 tahun untuk mencari. And then they worship. Bagaimana dengan kita? Bagaimana penyerahan kita? Kalau Herodes, dia tidak datang dan mencari Yesus. Herodes suruh 3 orang Majus. Benar, saudara ingat? Kamu coba cari tahu ya. Nanti kalau kamu udah ketemu, kasih tahu aku. Herodes itu membangun kota Yerusalem loh, saudara. Secara agama dia sangat ambil banyak bagian di dalam membangun keagamaan Yahudi. Tetapi bukan berarti dia mencari, menyembah Yesus. Penyembahan adalah satu penyerahan atau dalam bahasa Inggris dikatakan you bend your will. Keinginanmu, ambisimu ditekuk di hadapan Tuhan. Tanpa penyerahan enggak ada namanya penyembahan. Seperti Yesus berkata pada waktu dia akan mati, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. That's worship. Itu penyembahan. Bisa kita nyanyi saudara dengan suara yang bagus, tetapi dari hari ke hari kita, Tuhan, my will be done, not your will. My will Tuhan be done, I know what to do. Aku tahu mestinya seperti apa hidup ini. Aku enggak mau tahu apa maumu. Aku mau kau tahu apa mauku. Is that worship? It's not. Oleh karena itu Gideon, setelah dia diubahkan identitasnya oleh Tuhan, Tuhan bawa dia masuk ke dalam penyembahan. Merubah seluruh fokus hidupnya dari Allah-Allah lain kepada Allah Israel. Supaya apa? Ini secret saudara.
Kalau mau ada kemenangan, ada keberhasilan di dalam hidup saudara dan anak cucu saudara, harus nomor 1, you know your identity in Christ. Nomor 2, fokus hidupmu kepada Tuhan. Serahkan. Akui dia di dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Itu rumus, formula. Seringkali orang minta formula apa supaya awet muda. Benar saudara? Nah ini formula supaya kita berhasil. Yang kedua adalah masuk hidup di dalam penyerahan. Penyerahan itu tidak pasif saudara, bukan cuma ya terserahlah whatever comes to me, ya udahlah itu yang terjadi. No, penyerahan tidak pasif. Penyerahan itu actively you bring to God. Tuhan, terserah Tuhan mau apa. Tuhan, aku mesti seperti apa. Tuhan, tolong aku lagi bete-nya luar biasa. Aku bete Tuhan, lihat orang itu. Bawa kepada Tuhan, jangan pasif. Ya udahlah namanya manusia, gue masih daging juga bete-bete, orang lain juga bete. Gue masih oke bete tapi menyembah Tuhan. Ya saudara, kalau kita lagi bete, lagi kesel, bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Itu namanya penyerahan. Kita menyembah Tuhan enggak harus dengan keadaan sempurna. Dalam keadaan kita lagi kesel, lagi kecewa, lagi sakit hati, lagi patah semangat, lagi tawar hati, kita datang memberi. Tuhan, your will be done, change me. Itulah penyembahan. Hidup kita tidak sekedar menikmati berkat saudara. Kita dipanggil untuk menyembah. Hidup bukan sekedar menikmati berkat. Hati-hati. Kalau hidup sekedar menikmati berkat, saudara bisa sesat. Hidup saudara dan saya dipanggil untuk menyembah. Oleh karena itu pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa berkata kepada raja, kami akan keluar 3 hari perjalanan jauhnya untuk membawa persembahan kepada Allah kami. Bukan semata-mata untuk masuk ke tanah perjanjian. Ingat ya saudara, Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari dosa. Bukan semata-mata untuk memberkati mereka saja. Memberi apa yang mereka impikan. Tapi sebelum kemenangan itu terjadi, sebelum tanah perjanjian itu terjadi, harus di tengah-tengah itu ada namanya penyembahan. Jangan lupa, seringkali orang bilang hanya, wah kita ada di tanah perjanjian, wah tanah yang limpah dengan susu dan madu. But what about your worship? Ya saudara, seperti Allah berperkara dengan penyembahan Gideon, bagaimana dengan penyembahan saudara dan saya? Sudahkah kita menyerahkan keputusan-keputusan kita ke tangan Tuhan? Sudahkah kita tunduk kepada pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mau melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Apakah engkau mau berserah? Apakah modal saudara dan saya itu diri sendiri atau Tuhan? Yang kedua, yang tadi penyembahan, yang kedua Allah pangkas kekuatan perangnya. Saya pernah ngomong tentang hal ini saudara ya. Kekuatan perang si Gideon ini sudah enggak terlalu banyak sebetulnya. Tentaranya itu hanya 32.000. Dibandingkan dengan tentara musuh, dikatakan di ayat itu sudah di pasal 6 atau pasal 7 kalau enggak salah. Tentara musuh itu kalau mereka lihat dari atas bukit itu seperti enggak bisa terhitung. Bayangin saudara ya, kalau orang demo berjuta-juta ya, katakanlah di Jakarta, orang Jakarta paling ngerti itu namanya demo ya. Wih ribuan, mungkin 5.000, mungkin 1 juta mungkin ya. Kalau penginjilan di Ethiopia itu pernah sampai 1 juta, 2 juta tuh saudara di padang gurun. Bandingkan itu dengan 32.000, itu mah nothing sebetulnya. Kemudian Tuhan pangkas, potong, jangan 32.000. Terlalu banyak. Suruh mereka yang takut dan gentar untuk pulang. Yang sisa berapa? 10.000. Tuhan 10.000.
Masalah gunungku besar di depanku, engkau beri aku kekuatan cuma 10.000, mustahil. Masih terlalu banyak, masih terlalu banyak. Potong lagi, diuji, dites. Bagaimana mereka minum air, dengan cara mereka minum air itu akan difilter lagi. Turun jadi berapa saudara? 300. 300 itu less than, kurang dari 1% loh sudah dari awal, dari jumlah awal. Kurang dari 1%. Ya saudara. Itu mah nggak ada apa-apa, ini Tuhan ngece ini. Tuhan mah lagi bercanda ini. Mungkin bagi pikiran orang Israel seperti itu saudara. Mana mungkin, nggak mungkin. Tapi justru Allah yang kita sembah itu Allah yang expert di dalam hal-hal yang tidak, kok nggak keras suaranya saudara ya. Allah kita Allah yang expert dengan hal-hal yang tidak mungkin. Elisa saudara bersama dengan bujangnya sedang dikepung pada satu waktu. Ya di kota itu sedang dikepung. Kemudian bujangnya Elisa katakan bagaimana ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Cuman kita berdua ini yang sedang dikepung kita ini. Bapak Elisa. Kemudian Elisa berkata kepada bujangnya jangan takut. Sebab lebih banyak yang bersama-sama dengan kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan bukakan mata bujangku supaya dia bisa melihat. Tiba-tiba matanya bisa terbuka, dia melihat tentara, malaikat berkuda, berapi sedang berkeliling. Lebih banyak daripada tentara musuh. Allah itu mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin. Nah pertanyaannya mengapa kekuatannya perlu dipangkas saudara? Tuhan sedang menguji, kadang-kadang dalam hidup kita pun kita seringkali merasa gue bisa, adalah modal, bisalah, mampulah. Udahlah dengan pengalaman orang tua gue juga bisa, bisa lah pasti. Khotbah mah gampang, nyanyi mah tinggal nyanyi aja. Misalnya seperti itu saudara ya. Tapi kenapa Tuhan izinkan kekuatan itu harus dipangkas sedemikian rupa? Kalau cuma 1-2 orang sakit perut ya pulanglah ya gitu ya. Ini sampai kurang dari 1% loh saudara. Kebangetan kadang-kadang kita lihat Tuhan ya. Tetapi dalam ayat yang kedua saudara, pasal 7 ayat yang kedua dikatakan, supaya jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku, sambil berkata tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tuhan tidak mau manusia mengambil pujian bagi dirinya sendiri. Tuhan itu masih baik saudara, karena kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Supaya di dalam kelemahan kuasaku dinyatakan. Paulus mengalami hal yang seperti itu. Ini aduh persoalan Tuhan, angkatlah Tuhan. Sampai 3 kali dia minta kepada Bapa di surga. Dan Allah berkata cukup kasih karuniaku. Di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan, di dalam kemustahilan. Engkau tidak akan melihat kuasamu bekerja. Kuasaku yang bekerja di dalam kehidupanmu. Amin saudara. Tadi kita belajar ujian kedua. Ujian apa? Sumber daya, dipangkas. Kalau tahun ini saudara akan melihat, kadang-kadang dalam hati saya itu sambil siapkan khotbah, saya berdoa Tuhan, jemaatmu kayaknya perlu melewati, sorry saudara, karena melewati masa-masa yang seperti itu saudara, kemustahilan, gak mungkin. Justru saudara itu akan mengenal Allah itu dari sisi yang berbeda. Seringkali kita hanya mengenal Allah dari sisi dia mencukupkan kebutuhanku. Betul? Tetapi seringkali Tuhan punya sisi yang lain. Di tengah-tengah kemustahilan, dia sanggup buka jalan. Amin saudara. Dan oleh karena itu saya seringkali Tuhan bawa jemaatmu untuk mengalami Tuhan. Mengalami engkau, mungkin melewat hal-hal yang mustahil sekalipun Tuhan. Bawa mereka untuk mengalami engkau secara pribadi. Yang ketiga, ujian ketaatan. Setelah tadi pasukan perangnya dipotong sama Tuhan, kekuatannya tidak ada. Sekarang senjata perangnya. Nah ini yang lebih mustahil lagi. Kalau tentara musuh itu lihat, ini apa-apaan sih?
Si Gideon ini mau perang nih apa-apaan. Sudah tentaranya dari 32.000 turun ke 10.000, turun ke 300, itu ketawa itu yang musuh. Benar gak saudara? Hahaha, mereka bersorak-sorak 300 mustahil. Yon misalnya itu, lu ngapain gitu, dibully saudara. Nah ini sekarang senjata perangnya 3 biji. Sangkakala, buyung, dan suluh, ada gambarnya supaya saudara bisa kira-kira bayangin. Bukan pedang, bukan juga panah, tetapi 3 hal ini. 1, sangkakala, buyung kosong, buyung tanah liat saudara. Dan juga apa itu namanya? Tiba-tiba suluh, obor saudara ya. Why? Pernah nggak saudara mempertanyakan why? Karena di dalam Alkitab ini seringkali begitu banyak lambang, ya. Ini lambang apa? Roh Kudus, air itu lambang Roh Kudus, api itu lambang Roh Kudus. Banyak perlambangan saudara. Saya juga berpikir, kenapa ya kok emang nggak ada senjata lain? Ya memang mereka lagi sedang dalam persembunyian, ya. Jadi mungkin nggak punya banyak senjata. Karena itu pakai sangkakala, nggak tahu, nggak ditulis juga apakah ini senjata yang Tuhan suruh pakai atau ini idenya Gideon, nggak ngerti juga. Tetapi sangkakala, buyung, dan suluh saya cari tahu buat saudara supaya saudara nggak perlu cari tahu. Ya, siap dengerin. Sangkakala itu dipakai dan ditiup hanya oleh pria dan oleh imam. Dan ditiup hanya pada saat-saat tertentu, hari raya, mengumpulkan jemaat, ya. Pada waktu perayaan, pada waktu ibadah, sebagai tanda Tuhan hadir di sini. Tanda Tuhan hadir di sini, oleh karena itu kamu cepetan beres-beres, cepetan siap-siap, cepetan datang, cepetan hormat. Pada waktu ditiup itu trompet, kalau dalam peperangan mereka udah siap siaga. Tuhan sebagai komandan, dia sudah hadir, kita mesti siap. Itu artinya sangkakala. Kalau buyung saudara, ya ini bingung juga, saya ini buyung ini apa, ngapain juga ya mereka bawa buyung, repot-repot. Tetapi di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan seperti ini saudara, tentang buyung. Tetapi harta ini kami punyai, yaitu harta Roh Kudus saudara ya, kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus mengatakan bahwa kita itu seperti bejana tanah liat, seperti buyung tanah liat, yang kalau dipecah ya udah, tidak ada apa-apanya. Tanpa Roh Kudus. Suluh itu tanda dari Roh Kudus. Makanya dikatakan suluh itu dimasukkan ke dalam buyung itu. Di tangan kanan, tangan kirinya kalau nggak salah, kalau nggak kebalik. Satunya pegang sangkakala, satunya pegang buyung, dan di dalamnya ada obor atau suluh. Itu tanda bahwa Allah hadir saat itu dan kita dipakai sebagai alat yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi Roh Kudus ada di dalam kita. Dan itu yang mereka pakai. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu mereka sudah bagi dalam 3 kelompok. Ya, 100. Wah, gayanya mau perang saudara. 100 melawan 1 juta, bisa nggak saudara? Ya, pada waktu mereka mau perang, Tuhan katakan kepada Gideon. Ya, saya kasih bocoran kemenangan. Tuhan kasih bocoran kemenangan kepada Gideon. Tuhan katakan seperti ini, kamu takut Gideon? Siapa nggak takut saudara? Kita dengar kabar tentang dari dokter aja kita udah takut, apalagi melawan ribuan jutaan orang seperti itu. Benar saudara? Kemudian Tuhan itu bilang seperti ini kepada Gideon, kalau kamu takut, kamu malam-malam, kamu turun ke dalam perkemahan musuh. Diam-diam, ya, bawa bujangmu, turun ke perkemahan musuh. Dengarkan apa yang mereka sedang bicarakan. Turun saudara. Terus mereka mengendap-endap. Ada 2 orang sedang berjaga-jaga, sedang ngobrol. Terus 1 orang bilang begini, saya tuh mimpi ada sebuah roti jatuh dari atas, menggelinding dari atas ke perkemahan kita. Dan perkemahan kita tuh langsung rubuh.
Satunya lagi temannya berkata, wah bener dah. Ini pasti Tuhannya orang Israel. Kita akan kalah. Pada waktu Gideon dengar hal itu saudara, wah keberaniannya muncul. Tuhan akan menyertai kita, amin. Dia kembali, dia bagi kelompok. Siap ya, setelah sangkakala dibunyikan, kita pecahkan buyung. Lalu kita serbu, enggak, kita diam di tempat. Mereka lakukan itu saudara. Ya, mereka pecahkan trompetnya, sangkakalanya ditiup, mereka pecahkan buyung dan mereka berdiri di tempat. Crazy enggak sih saudara? Kadang-kadang cara Tuhan bekerja itu enggak masuk akal kan? Tetapi begitu sangkakala dibunyikan, begitu buyung dipecahkan, itu musuh di perkemahan bangun kaget saudara dari tidur mereka. Saking kagetnya mereka melihat teman-temannya itu adalah musuh mereka dan mereka saling membunuh satu sama lain. Israel tidak melakukan satu hal pun kecuali mengejar mereka yang lari. Sudah pikir cerita gini gak capek ya saudara ya? Tapi saya belajar dari kisah ini dan kisah-kisah yang lain. Betapa Tuhan itu sepertinya di mata manusia konyol. Permintaannya aneh-aneh. Tetapi kalau dia sudah bekerja, apa yang sedang saudara alami hari ini? Apa yang sedang saudara takutkan hari ini? The enemy is scared of Gideon. Walaupun banyak. Tetapi sebenarnya your enemy is scared of you. Iblis itu sebetulnya takut kepada saudara. Cuman kebalikannya, seringkali saudara yang takut dengan iblis. Betul? Iblis melihat ada Allah Israel di tengah-tengah umatnya. Iblis melihat ada Roh Kudus di tengah-tengah hidup saudara. Dan sebetulnya dia takut. Saudara percaya? Loh, percaya saudara? Sebetulnya dia takut. Cuman dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, kenapa banyak kali kita yang lebih takut daripada iblis? Padahal dia sudah dikalahkan. Kuasanya sudah dikalahkan. Tetapi kenapa kita yang lebih takut? Karena kita enggak mengenal Tuhan. Kita sebut kita menyembah dia, kita sebut kita mengakui dia, kita sebut kita beriman, tetapi kita tidak pernah berserah kepada Tuhan. Karena kita tidak mau berserah dan kita tahu kita tidak mampu, makanya kita takut. Betul saudara? Mauku aja, caraku. But we know cara kita itu banyak kelemahannya. Makanya kita jadi takut dan khawatir. Tetapi sesungguhnya satu rahasia yang saudara perlu pegang di dalam hidup saudara. The enemy is scared of you. Iblis tidak takut kalau orang Kristen itu rajin ke gereja atau rajin melayani. Iblis tidak takut orang Kristen berdoa. Iblis tidak takut orang Kristen baca Alkitab. Iblis tidak takut kita bahasa roh, kita nyanyi yang kenceng, main musik yang kenceng. Dia nggak takut. Iblis melihat itu hanya sebagai satu ritual. Karena banyak orang lain di luar sana juga melakukan ritual ini. Betul saudara? Mereka lebih jago, mereka lebih rajin, mereka lebih respect Tuhannya. Tetapi bila kita hidup dalam identitas yang Tuhan berikan, kita hidup di dalam penyembahan, di dalam ketaatan, iblis akan takut. Karena apa? Karena dia melihat ada ketaatan, saat ada ketaatan, kuasa Allah akan bekerja. Amin saudara. Pada waktu hidup kita berserah, hidup kita taat, bukan sekedar percaya. Kuasa Allah sedang mengalir di dalam kehidupan kita and there's nothing can go against you because God is with you. Ini rahasia.
Ini bocoran yang Tuhan katakan kepada Gideon yang kita pun dapatkan pada hari ini. Amin saudara. Jangan takut dengan semua masalah. Jujur saya pun bisa menjadi takut. Tiba-tiba lagi ngapain, tiba-tiba terpikir, waduh gimana ya. Waduh gimana ya. Tetapi firman Tuhan selalu, makanya saya bersyukur kalau bisa persiapkan firman itu berbicara terlebih dahulu. Betul Tante? Ya, kepada Pastor Nino juga. Pada waktu saya kami mempersiapkan firman. Firman itu melayani kami terlebih dahulu. Dan firman itu sedang melayani setiap saudara. Dan hari ini Tuhan ingin katakan apapun yang akan terjadi, yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu bagimu itu besar. Seperti Gideon melihat musuh yang begitu besar, yang mustahil. But you know that God is with you. Saya katakan kepada diri saya sendiri, Allah beserta denganku, Dia ada bersamaku, Dia tidak pernah meninggalkan, Dia tidak pernah menolak aku. Walaupun aku tidak mampu, but I will go through it. Aku akan lewat. Aku akan melewati air dan tidak akan dihanyutkan. Aku akan melewati api tetapi tidak akan dihanguskan. Karena Allah ada beserta denganku. Amin saudara. Allah yang besar, Allah yang perkasa dan saudara perlu mengalami Dia. Oleh karena itu saya selalu berdoa, Tuhan bawa jemaat ini. Mungkin harus melewati air yang begitu deras, harus melewati api yang begitu panas. Tetapi Tuhan berjanji, engkau tidak akan dihanyutkan, engkau tidak akan dihanguskan. Karena Allah beserta dengan saudara. Oleh karena itu pada hari ini kalau kita sedang bernyanyi, I surrender all, I surrender all. It's not about song. Worship is not about hymn. Worship is about Him, Allah. Harus ada hidup yang diserahkan, baru kuasa Tuhan bekerja. Kalau ada kepahitan, jengkel, ada iri hati, jealous, kejengkelan, kemarahan dengan orang lain. Ya saudara, surrender to Him. Supaya kuasa Tuhan bisa bekerja di dalam hidup saudara. Mari pagi hari ini kita mau responi firman Tuhan. Ya saya sudah selesai, tapi bagian saudara setelah ini. Mari responi firman Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita. Tuhan sedang dan akan menguji saudara. Sebelum ada kemenangan, sebelum ada keberhasilan, sebelum ada jalan keluar, Tuhan sedang berperkara dengan saudara. Pertanyaan pertama, do you know who you are? Yang kedua, dia akan tes sumber dayamu. Dia akan tes kekuatanmu, modalmu apa. Dan dia akan tes ketaatanmu. Thank you Jesus. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender. Apa yang harus saudara surrender, serahkan kepada Tuhan, yang seringkali Tuhan senantiasa ingatkan kepada saudara? Doa, baca Alkitab, menyembah. Kalau itu sering Tuhan ingatkan kepada saudara,
Surrender your time. Give your time to Jesus. 5-10 minutes. Mari kita serahkan hidup ini di dalam ketaatan kepada Tuhan. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. Mari bangkit berdiri sama-sama. Satu kali lagi kita katakan, I surrender all, I surrender all. Pimpin kami, tuntun jalan kami. Terima kasih Tuhan. To Thee, my blessed Savior, I surrender. Sekali lagi katakan, I surrender all, I surrender all. Jesus, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Thee, all to Thee, my blessed Savior, I surrender. Kami mau serahkan pagi hari ini pemberontakan kami Tuhan, keras kepala kami, keras hati kami, rencana-rencana kami, keinginan, ambisi kami pribadi. Kami mau itu terjadi dalam hidup kami. Orang lain harus nurut. Keadaan harus sesuai dengan kemauan kami. Dan kami mau serahkan itu ke dalam tangan-Mu. Semua yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami, we want to surrender it all. Pakai itu semua untuk kemuliaan nama Yesus. Bukan untuk kebesaran nama kami Tuhan. Biarlah jemaat di tempat ini boleh Engkau pakai. Masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Jalan keluar demi jalan keluar bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan akhiri tahun ini Tuhan 2023, kami akan lihat ke belakang dan kami akan melihat jalan-jalan kami bersama dengan Engkau. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau. Kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Kami akan melihat jalan keluar yang Engkau sudah sediakan dalam hidup kami. Dan untuk hal itu kami memuji kebesaran-Mu. Karena kami percaya, kami tahu Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sanggup, Engkau mampu melakukan segala perkara. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Itu pengakuan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama teriakkan amin. Amin. Silakan saudara duduk.